Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga saya pribadi dapat melaksanakan ataupun memberikan penjelasan terkait studi kasus yang telah diberikan Profesor Teddy kali ini, yaitu ke studi kasus manajemen keuangan bisnis. Baiklah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja membahas kasus yang telah diberikan. Baiklah, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus manajemen keuangan bisnis. Di sini ada sebuah kasus di mana PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha S, L, dan usaha S, di mana investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1 miliar, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut, di mana hutang 25%, saham preferen 15%, dan saham biasa 50%. Nah, sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut, di mana suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaannya ada 30%, resiko pasar perusahaan 1,2%, 1,2. Harga saham saat ini adalah 1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200. Reinvestnya adalah 10%. Nah, nanti akan saya bahas ataupun saya sampaikan penjelasan terkait apa itu resiko pasar. Nih, di sini kita jelas beta itu adalah resiko pasar, di mana beta sama dengan 1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan akan naik 10%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 10%. Nah, jika beta 0,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham akan naik 5%. Sebaliknya, jika return IHSG-nya turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 5%. Nah, jika beta 1,5, artinya jika return IHSG-nya naik 10%, maka return saham yang bersangkutan akan naik 15%. Sebaliknya, jika return turun 10%, maka saham pun akan turun 15%. Nah, bagaimana jika beta min 1? Nah, dia berbeda. Jika beta min 1, maka return IHSG-nya naik 10%, dan maka saham return yang bersangkutan turun 10%. Terbalik dari yang sebelumnya. Nah, sebaliknya, jika return IHSG-nya 10%, maka return saham yang bersangkutan akan naik 10%. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1 juta 1.000. Maka emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahunnya. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembarnya. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Nah, kita akan menjelaskan apa itu saham preference. Di sini ada saya sampaikan ada hutang, saham preferen, dan saham biasa. Nah, di mana return bunga atau dividen itu ada di hutang, itu akan ada di saham preferen juga ada, dan saham biasa juga ada. Dan jika perusahaan rugi atau bunga dividends, nah di hutang tetap ada, di saham preferen juga ada, di saham biasa tidak ada.
Nah, hak suaranya juga tidak ada, di hutang tidak ada, di saham preferen juga tidak ada, dan saham biasa ada. Begitu juga dengan jika di likuidasi, dan itu di utang pertama, di saham preferen kedua, dan saham biasa adalah 3. Berikut juga selanjutnya dari risiko dan return yang diharapkan atau biaya modal yang di perusahaan. Nah, selanjutnya, laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham sebesar 2%. Nah, berikut adalah tabelnya, di mana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun 4 dan 5 usaha L ada sekitar 20%, 60%, dan 20%. Nanti di sini kita di studi kasus ini kita diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Nah, gunakan di sini kita menggunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Nah, baiklah, nanti kita akan menjelaskan studi kasus terkait manajemen keuangan ini. Baiklah, di sini kita akan mencoba menjawab kasus yang pertama tadi. Nah, di sini data-data ini telah saya salin di sini, di mana suku bunga bebas risikonya 6%. Nah, untuk pertama kita mencari modal. Modal ini pertama di sini kan kita sudah ada 250, maka kita tulis 250. Nah, untuk mencari saham referen itu adalah di mana saham reference dikali jumlah saham reference dibagi 10 pangkat 6. Nah, kita dapat. Nah, modal sendiri ataupun laba yang ditahan di sini adalah 300.000, jadi kita tinggal tulis 300.000. Nah, untuk menjumlah ini sementara kita membutuhkan dana adalah 1 miliar. Sementara ini kita jumlahkan dulu. Masih berjumlah 700.000. Nah, untuk saham baru berarti kita membutuhkan dana 300, maka cukuplah ada 1 juta. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencari komposisinya, untuk mencari komposisi ini yaitu di mana harga modal kita bagi dengan jumlah totalnya. Nah, kita dapat di utang ini adalah 25%. Nah, untuk hasilnya kita akan buat sama seperti yang di bawah. Di bawah juga seperti itu ya. Dimana 150 kita bagi dengan 1000. Selanjutnya begitu juga selanjutnya. Kita jumlahkan mendapat 100%. Nah, untuk mencari cost kita harus hitung biaya hutang dulu. Nah, di tahun pertama di sini di biaya hutang itu di nol pertama, yaitu di sini kita bisa lihat harga diskon obligasinya 925. Berarti di sini sama dengan 925. Nah, ini dia. Nah, berikutnya di biaya hutang yang pertama di mana obligasi itu kita kali dengan
pari obligasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal menyusunnya saja. Nah, untuk di tahun pertama, di tahun terakhir itu adalah di tahun keempat kita tambah dengan 1000. Nah, baru kita jumlahkan berapa total jumlahnya. Kita menggunakan rumus IRR sama dengan IRR kita jumlah, buka kurung, kita jumlah semuanya dari 0 tahun sampai ke bawah. Nah, dapatlah kita 14%, 14,19%. Nah, untuk mencari KD di sini ada rumus KD sama dengan I kali 1 kurang T, di mana nanti kita mencari rumusnya yaitu kita menggunakan sama dengan biaya bunga dikali 1 dikurang pajak perusahaan. Nah, kita dapat 9,94. Nah, untuk hutan kita sudah dapat nilai kosnya, tinggal kita salin saja. Nah, demikian. Untuk mencari kos di saham preferen yaitu di mana dividen saham reference itu kita bagi saham preferennya dikali 1 dikurang emisi saham reference, tutup kurung 2 kali. Nah, kita dapat angka 8,50. Nah, untuk modal sendiri kita menggunakan rumus suku bunga bebas risiko ditambah, buka kurung, return pasar dikurang suku bunga bebas risiko, tutup kurung, dikali resiko pasar ataupun beta. Nah, kita dapat angka di 10,80%. Nah, untuk saham baru kita menggunakan emisi saham biasa. Maaf, salah ya. Saham laba ditahan ataupun modal sendiri itu kita bagi, buka kurung, 1 kurang emisi saham biasa, tutup kurung. Nah, dapatlah kita di angka 0,2%. Ini adalah PACC, Weighted Average Cost of Capital. Nah, sini kita akan mencari lagi COC-nya. Nah, COC ini adalah kita menggunakan komposisi dikali kos, dapat 2,48. Selanjutnya juga begitu, komposisi kali kos, dapat juga 1,8.
juga kita tinggal menjumlahkannya saja. Nah, 10,31. Kita lanjut. Nah, kelemahan paybacknya di sini kita satu yaitu tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nah, yang kedua tidak memperhitungkan nilai sisa setelah balik modal. Nah, di sini juga ada rumus PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah I pangkat N. Di sini juga ada rumusnya. Nah, di sini kita lihat kita langsung saja mencari nilai rata-rata. Di sini sudah kita salin itu nilai usaha L di tahun 0, di tahun pertama sampai tahun kelima, di mana 20% itu adalah pesimis, 60% ada moderat, 20% adalah optimis. Di sini sudah kita tulis angkanya. Nah, gimanakah kita mencari rata-rata? Nah, nilai rata-ratanya adalah di tahun pertama di pesimis 150 dikali pesimis 20% ditambah moderat 200 dikali 60% ditambah di tahun pertama 250 dikali 20% sama dengan, nah dapatlah kita cari 200. Begitupun di bawahnya tinggal kita blok saja kita kasih lambang dolarnya di sini. Kita menggunakan langkah cepatnya saja. Nah, kita tinggal tarik dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini. Nah, sekarang kita mencari present value-nya. Di sini sudah ada rumus present value di mana PV dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, di mana sini kita buat rata-rata dibagi buka kurung 1 ditambah PACC-nya di sini. Tutup kurung, dipangkat, kita pangkat, nol tahunnya di sini. Nah, di sini kita sudah dapat angkanya. Oh, di sini tinggal rumus. Pangkat begitu juga di selanjutnya, tetapi di sini kita blok dulu. Sini kita kasih tanda dolarnya untuk memastikan keadaan. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita dapatlah angka ini. Di sini selanjutnya kita mencari jumlah payback-nya. Payback ini kita tinggal mengurangi sama dengan nilai rata-rata di 0% dikurang 200. Didapatkan kita kurang
tahun pertama kita kurangi di tahun kedua, kita dapat angka 550, dan selanjutnya kita nilai dari atas lagi, kita kurangi di nilai rata-rata, dapatlah kita di angka 250. Nah, bagaimana kita di tahun keempat? Di tahun keempat ini kita menggunakan di tahun ketiga kita bagi di tahun keempatnya, sudah itu kita kali 12 bulan, dapatlah kita 8,57. Nah, untuk di tahun kelima dengan nilai payback di tahun keempat, kita buka kurung dulu ya. Kurung di tahun keempat kita kurang 8. Kenapa 8? Karena di tahun keempat ada 8,57, berarti 8 bulan. Terus kita turun, kita kali 30 hari, dapatlah 17,54. Di sini dapat kita kasih pengertian bahwasanya paybacknya itu di sini kita bisa lihat paybacknya, bagaimana kita cara menghitung membaca paybacknya. Nah, pengertiannya payback, kembali lagi kita harus mengerti payback itu apa. Payback itu adalah di mana keadaan investor itu dapat mengetahui kapan pengembalian modal atau laju pengembalian modal tersebut. Nah, sini bisa kita hitung. Di sini di tahun ketiga berarti dapat kita hitung 3 tahun. Di situ ada 8 bulan 17 hari. Nah, kita dapat hari. Nah, bagaimana dengan paydis? Paydis ini sama seperti payback. Nah, tapi kembali lagi ke payback. Di sini kan kita sudah dapat kapan payback ini dihitung. Nah, inilah dia, dapat kita lihat di sini. Yang pertama, payback tidak menghitung nilai waktu dari uang. Di sini kita bisa dapat tahu kapan pengembalian investor itu untuk mengembalikan modalnya. Karena di sini bisa kita lihat di 3 tahun 8 bulan 17 hari. Nah, bagaimana dengan paydis? Paydis ini sama dengan seperti payback, tetapi rumusnya kita menggunakan PV, di mana sama dengan min PV dikurang di tahun pertama, kita dapat angka di 200 PBS. Coba kita ulang lagi ya. Di min dikurang tahun pertama, dapatlah di 818. Berikutnya di tahun kedua, yaitu di 800 ini kita kurangi ini, dapatlah di angka 300. Berikut juga dikurang angka ini, nah dapatlah angka 300. Begitupun di tahun Nah, untuk di tahun keempat kita menggunakan paydis dibagi 4 dikali 30
12 bulan. Nah, dapatlah kita di angka coba kita ulangi lagi. Di tahun keempat dikurang 153. Nah, untuk yang di bawah minus 3 dibagi dikali 12 bulan, 4 di 7,51. Nah, untuk ini dikurangi 7, kita tutup kurung dulu, buka kurung, dikurangi 7, tutup kurung, dikali 30 hari, dapatlah kita ini. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya presisnya di 4 tahun 7 bulan 15 hari. Nah, sini kita bisa melihat kapan investor mengetahui pengembalian modal. Nah, kembali lagi kita mencari nilai referensinya. Nilai reference yaitu sama seperti mencari rata-rata, tapi kali ini kita pangkat 2, kita kuadratkan. Di sini ada, kita coba tahun pertama, kita buka kurung dulu, buka kurung, tahun pertama dikurangi sebentar. Di sini kita sudah mendapat nilai payback dan paydis. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan mencari nilai NPV-nya. Kalau di VP kita tinggal menggunakan rumus sum saja. Kita jumlahkan dari atas. Kita dapat nilainya 91,50. Nah, untuk mencari NPV-nya pada nilai rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan NPV buka kurung WACC blok, terus kita tutup kurung, kita tambah dengan nilai rata, dapatlah angkanya sama, yaitu 91,67. Nah, untuk IRR juga demikian, kita tinggal menggunakan rumus di mana IRR buka kurung kita mendapat nilai angka 13%, 13%,45. Nah, untuk mencari MRR itu kita menggunakan rumus sama dengan MIRR buka kurung, kita blok dulu nilai rata-rata, terus di mana WACC-nya, terus di mana
reinverse-nya. Nah, kita masukkan. Nah, dapatlah kita di angka 12,14%. Nah, setelah itu kita lanjut dengan mencari nilai variance. Ini adalah sama dengan buka kurung di tahun pertama dikurangi nilai rata-rata tutup kurung pangkat persentasi terus ditambah buka kurung nilai moderat dikurang nilai rata-rata dikurang nilai rata-rata tutup kurung dua dikurang nilai rata-rata tutup kurung pangkat persentasi. Komputernya error, kita ulang lagi ya. Tahun pertama dikurang nilai rata-rata tutup kurung kita pangkat persen ditambah buka kurung tahun kedua dikurang nilai rata-rata tutup kurung lagi kita pangkat lagi persennya ditambah kita buka kurung lagi di optimis kita kurang persen rata-rata tutup kurung kita pangkat sini kita pangkat 2. Jangan lupa di sini kita pangkat 2 ya, pangkat 2 lalu kali. Nah, di sini pangkat 2 lalu kali, sini juga pangkat 2 kali. Kita lihat hasilnya. Nah, dapatlah angkanya 1000. Nah, untuk itu kita blok, kita kunci kita kasih lambang dolarnya di sini. Untuk mengunci keadaan. Nah, kita tinggal tarik ya sampai ke bawah. Nah, sekarang kita sudah dapat angka variansnya. Nah, selanjutnya kita mencari standar NPV-nya. Nah, bagaimana mencari standar NPV? Sini adalah kita cari sama dengan variance dibagi buka kurung 1 ditambah WACC kurung pangkat buka kurung tahunnya dikali 2 tutup kurung. Nah, kita sudah dapat. Lalu untuk
gampangnya kita tetap mencari kita blok di sini menggunakan dolar. Nah, semua sama, tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, kita dapat jumlahnya. Jangan lupa kita jumlahkan lagi variance-nya. Nah, kita tulis dulu variance. STD-nya, ini-nya dan Z-nya. Jangan lupa kita juga menghitung judinya. Nah, di sini kita menggunakan kita tinggal sum saja. Kita juga sum. Nah, kita sudah dapat angkanya 28,75. Nah, untuk mencari STD-nya itu kita menghitung sama dengan variance STD variance dipangkatkan dapatlah dia angka 5370. Nah, di sini sudah bisa kita hitung 5370 Z X dikurang ya dibagi beta 0,1 bisa juga dengan rumus seperti ini. Nah, di sini kita hitung mencarinya, yaitu sama dengan buka kurung 0 dikurang NPV tutup kurung dibagi STD. Nah, kita dapat angka di min 177. Berikut juga untuk mencari profit itu kita menggunakan rumus normadis. Hati-hati ya teman-teman, salah rumus, salah hasil. Nah, setelah kita dapat usaha L tadi, kita sudah dapat nilai rata-rata, PV-nya sudah dapat, varian standar NPV-nya sudah dapat. Nah, usaha S kita lanjutkan, kita menggunakan cara yang sama dengan usaha L. Di sini saya sudah membuat dimana nanti standar NPV-nya itu dinilai rata-rata 136,66 dan ada FPV-nya 1,366 juga. Payback-nya kita juga dapat di sini di tahun 2 tahun 7 bulan 28 hari, dimana perusahaan ataupun investor dapat mengetahui kapan kembalinya modal. Nah, di sini juga prediksi juga dapat 3 tahun 7 bulan 1 hari. Variance-nya kita juga sudah dapat standar FPV-nya. Varian dari standar FPV-nya 9893,94, standarnya 99,47, Z-nya juga min 1,37, probability-nya
8,47. Nah, selanjutnya kita bikin rekapannya, yaitu kita salin. Kita bikin 0 sampai 5 tahun. Nah, usaha L-nya itu nilai rata-ratanya kita salin, kita tulis di sini, kita pindahkan saja. Dan usaha S-nya juga dinilai rata-rata kita pindahkan. Nah, untuk mencari selisihnya, usaha L kita kurangi usaha S. Nah, kita dapat di sini, kita tinggal tarik. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Terus, nah, untuk mencari crossovernya, yaitu kita sama dengan kita menggunakan rumus IRR sama dengan selisih. Nah, di sini kita dapat angkanya 5,61. Nah, terus, nah di sini selanjutnya kita bandingkan antara usaha L dan usaha S melalui nilai NPV. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan NPV, buka kurung, WACC, ini kita ke atas, sudah itu kita tutup kurung, kita tambah 1. Nah, kita dapat nilai 500. Nah, untuk itu kita kasih blok di sini, di depan kita kasih dolar, di tengah ini kita kasih dolar, di sini juga kita kasih dolar, di sini kita kasih dolar, biar angkanya tidak berubah karena kita main tarik aja. Nah, kita sudah mendapat hasilnya untuk usaha usaha L. Nah, demikian juga untuk usaha S, kita menggunakan rumus yang sama dengan CC. Nah, di sini kita tambah, tutup kurung, kita tambah sama dengan. Nah, kita sudah dapat angkanya, kita blok. Di sini kita blok. Di sini kita blok. Kita kasih dolarnya. Di sini juga kita kasih dolarnya. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Yes, kita sudah dapat hasilnya. Di sini jangan lupa kita tandai dulu seperti biasa, tetap wadah ungu. Nah, selanjutnya langkah berikutnya, dari hasil perbandingan ini kita bisa melihat perbandingan antara usaha L dan usaha S. Di sini kita lihat di tahun 0 dan tahun pertama itu di usaha L lebih tinggi, kita tandai ya, lebih tinggi. Terus di tahun ketiga itu berbanding, usaha S lebih tinggi. Sini sampai ke tahun kelima usaha S lebih tinggi. Nah, di sini kita dapat melihat juga di tahun kedua. Nah, itu baik usaha L maupun usaha S itu sama-sama nilainya sama, tidak sama nilai nominalnya sama, istilahnya dengan usahanya keuntungannya juga sama walaupun persennya 5,61, tetapi usaha L mendapat keuntungannya 253, begitu juga dengan usaha S, seperti itu. Nah, setelah kita mendapat perbandingannya, kita akan membuat grafik crossover analisisnya. Gimana caranya?
Pertama-tama kita blok dulu dari WAC sampai ke bawah, terus kita cari insert, kita cari charts, kita ambil ini. Nah, di sini kita dapat pilih, kita tinggal geser, kita pindahkan saja ke bawah. Nah, di sini kita juga dapat melihat grafiknya. Nah, kita ganti di sini cross over analysis. Kita sudah dapat analisisnya, lalu kita buat rekapannya. Rekapannya itu tinggal kita rekapitulasi. Dari sini juga kita dapat rekapitulasi. Ini saya sudah tulis rekapitulasinya. Nah, payback periodenya tuh usaha L. Nah, di sini ada usaha L. Kita lihat di sini usaha L itu ada 3 tahun 8 bulan 17 hari, tinggal kita salin saja di sini. Usaha S juga begitu, 2 tahun 7 bulan 28 hari. Ini dia sudah itu di payback diskonnya 4 tahun 7 bulan 15 hari, kita salin di sini. Usaha S juga begitu, 3 tahun 7 bulan 1 hari. Nah, NPV-nya begitu juga kita salin di sini. Di usaha L itu jumlahnya 91,67. Di sini juga 91,67. Tinggal kita menyalin usaha L, baik usaha L maupun usaha S. Menurut ini ada NPV, ER, dan prop uji resikonya. Grafik crossover analisis ini dapat kita simpulkan bahwasanya rekapitulasi dari usaha S dan usaha L ini dari payback period dapat kita nilai bahwa usaha S itu lebih rendah. Kita tandai dulu ya, itu lebih rendah dari usaha L. Dan terkait untuk payback diskon, usaha S juga lebih rendah. Nah, dari NPV, baik NPV, IRR dan MIRR, kita juga dapat melihat usaha S ini lebih rendah dari usaha L. Akan tetapi dari perbandingan resiko atau probability risiko dari usaha L dan usaha S ini dapat kita lihat bahwa usaha L lebih rendah dari usaha S. Nah, dari inilah dapat kita lihat perbandingan dari usaha L dan usaha S. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait materi capital budgeting untuk mencari jawaban dari soal yang telah diberikan oleh Profesor Teddy. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi yang melihat atau yang menyaksikan video saya kali ini. Demikian saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.